Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya saat ini saudara dan saya, kita semuanya dalam keadaan luar biasa, baik-baik karena kita ada dalam berkat Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan kembali melanjutkan topik firman Tuhan yang berapa hari ini yang telah saya sampaikan bagi kita semuanya, yaitu tentang 7 luka. Nah, sebab itu saat ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau boleh saat ini kami ada dalam keadaan yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami percaya semuanya itu karena anugerah dan kasih daripada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu dari hari ke hari, sehingga kami boleh melihat Tuhan penyertaan-Mu yang begitu hebat. Kau nyatakan mujizat demi mujizat dan keajaiban demi keajaiban-Mu dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membawa kami terus menuju dalam kesempurnaan, sehingga hidup kami sama seperti Engkau ya Tuhan. Sehingga kemudian hidup kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan melihat bagaimana Yesus, ya kan, luka Yesus, yaitu pada waktu Yesus ditombak dan lambung Yesus mulai ditombak oleh salah satu daripada prajurit itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat apa yang terjadi, apa yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu lambung Yesus ditombak dan di situ mengeluarkan air dan darah. Dan peristiwa ini Bapak Ibu Saudaraku adalah peristiwa setelah Yesus mengatakan bahwa tetelestai, yaitu selesai. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya, dan saat itu juga Yesus katakan selesai. Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, saat itu juga apa yang telah dikerjakan oleh Yesus selesai di atas kayu salib, yaitu perjalanan yang telah ditempuh oleh Yesus untuk menjadi hidup persembahan telah diselesaikan di atas kayu salib dalam satu keadaan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, aniaya-aniaya yang telah diterima oleh Yesus Kristus pada waktu perjalanan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes 19 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, langsung aja kita buka lagi dalam Sakaria 13 ayat yang pertama. Saya ulang lagi, Sakaria 13 ayat yang pertama, saya bacakan buat kita semuanya. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat satu kejadian, satu kisah yang begitu luar biasa, ya kan? Yohanes mencatat kebenaran firman Tuhan ini pada waktu Yesus di atas kayu salib. Jadi saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya dan Yesus katakan selesai, ya kan, pengorbanannya atau jalan salib yang dia tempuh, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia katakan selesai dan dia menyerahkan nyawanya, dan seketika itu juga Bapak Ibu Saudaraku ya, daripada prajurit itu, salah satu dari prajurit itu dia menghujamkan tombak kena di lambung Yesus, ya Bapak Ibu Saudara, karena pada waktu itu mereka masih melihat apakah orang yang disalibkan itu
ya kan sudah meninggal atau belum, ya kan. Kalau masih belum Bapak Ibu Saudaraku, karena memang tidak boleh sampai malam gitu ya, sampai akan istilahnya itu sampai hari Sabat, ya kan. Sehingga pada waktu itu, ya kan, Yesus dilihat, ya kan, apakah dicek apakah sudah meninggal atau belum, Bapak Ibu Saudaraku. Dan pada waktu itu kalau yang lain kalau belum meninggal itu tangannya, kakinya itu bisa dipatahkan Bapak Ibu Saudaraku, supaya dia tidak bisa jalan, mungkin nggak bisa turun, ya kan, dari salib itu. Tapi Yesus sesuai dengan nubuatannya tidak ada tulang yang diremukkan Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga pada waktu itu untuk melihat apakah Yesus sudah mati atau belum, salah satu dari prajurit menghujamkan tombak itu tepat pada lambungnya. Dan Alkitab mencatat, dan lambung Yesus pada waktu itu mengeluarkan air dan darah. Ya kan, apa artinya ini Bapak Ibu Saudaraku? Di dalam kitab Zakaria di sana dikatakan pada waktu itu ini adalah satu nubuatan yang ditulis oleh Zakaria, ya Nabi Zakaria, itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dilahirkan di dalam dosa. Mengapa kembali saya katakan seperti itu? Pada waktu Adam pertama, ya kan, manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Akibat jatuh dalam dosa itu, manusia itu jauh daripada Allah. Dan yang dalam arti jauh daripada Allah, manusia itu mengalami kematian. Bapak Ibu Saudaraku, artinya manusia itu menuju kepada kehidupan yang dalam kematian. Maksud saya manusia itu menuju ke dalam kematian, dan manusia itu memang mati menuju dalam maut. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sebab itu begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya melalui dia, melalui Yesus, ya kan, yang mati di atas kayu salib, orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Janji Tuhan itu telah digenapkan melalui kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita lihat pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, seharusnya manusia itu masuk dalam hukuman kekal. Manusia itu harus dianiaya, seharusnya manusia itu harus mengalami siksaan. Manusia itu harus mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mengerikan dalam kehidupannya. Ya kan? Karena akibat daripada dosa itu sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Tapi karena Yesus telah memberikan kehidupannya, dia melahirkan kembali saudara dan saya melalui lambungnya. Ya kan, dibentuklah saudara dan saya ini melalui darah dan air yang keluar dari lambung Yesus. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita telah dihidupkan kembali. Kita dijauhkan daripada hukum dosa itu. Kita dipindahkan dari maut kepada kehidupan kekekalan. Dan inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, melalui lambung Yesus, ya kan, keluar darah dan air itu, disitulah dibentuknya kita, umat-umat pilihannya. Disitulah dilahirkan kembali kita, umat-umat Tuhan, ya kan, untuk menjadi miliknya, untuk menjadi kekasihnya, untuk menjadi mempelainya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita lihat pada waktu Adam diciptakan, ya kan, Adam diciptakan dikatakan serupa, segambar dengan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, dan Adam memiliki satu kuasa, kemuliaan yang begitu luar biasa. Apa yang telah dimiliki oleh Bapa, Adam memilikinya juga, kemuliaan itu Bapak Ibu Saudaraku, yang telah diberikan kepada manusia, yaitu otoritas, kekuasaan yang dilimpahkan kepada Adam. Tapi pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudaraku ya, sehingga apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu mulai hancur, mulai tidak ada lagi. Kekuasaan itu mulai tidak ada lagi, ya kan, yang ada dalam diri manusia. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat manusia pertama kali
yaitu Adam pertama, dia menciptakan, dalam artian maksud saya itu ya kan, menjadikan wanita itu dari rusuknya, tulang rusuk daripada Adam itu, sehingga lahirlah istilahnya itu istri, ya kan, mempelai daripada Adam itu, dilahirkan dari rusuk, ya kan, yaitu Hawa itu sendiri, ya kan, manusia pertama kali yaitu Adam, ya kan, menciptakan Hawa, ya kan, melalui Tuhan dari rusuknya, dari rusuk daripada Adam itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, yang itu juga dinamakan sebagai istri, ya kan. Dan pada waktu mereka itu jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka telah masuk dalam hukuman kekal. Tapi kita lihat kembali apa yang terjadi. Yesus Adam kedua ini yaitu membentuk kita, ya kan, kekasihnya, mempelainya itu, boleh saya katakan istrinya gitu Bapak Ibu Saudaraku ya, atau mempelainya itu dari lambungnya juga, yang di atas kayu salib itu, melalui pengorbanannya itu, dilahirkanlah mempelainya itu Bapak Ibu Saudaraku. Sebab itu iblis tidak mau supaya apa yang dilakukan oleh Yesus, dikerjakan oleh Yesus yang menghasilkan mempelainya ini adalah orang-orang yang memiliki satu ketetapan daripada ilahi, orang-orang yang memiliki ketetapan dari perjanjian yang daripada Tuhan itu sendiri. Iblis ingin mengacaukannya juga, iblis juga ingin menghancurkannya juga. Apa yang telah dibentuk oleh Yesus, yaitu jemaat Tuhan, umat Tuhan, atau mempelai dia, mempelai Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat dalam kitab Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudaraku, ini satu peristiwa yang begitu luar biasa, ya kan? Kita lihat bahwa keturunan daripada wanita itu, ya kan, akan meremukkan kepala daripada ular ini, ya kan? Artinya Bapak Ibu Saudaraku, melalui Yesus, ya kan, kepala ular telah diremukkannya, ya kan? Nah, melalui Yesus juga lahirlah saudara dan saya, ya kan? Sebab itu iblis dibawa kaki kita, ya kan? Tapi kita lihat iblis itu juga akan apa? Meremukkan tumitnya, keturunannya itu, yaitu saudara dan saya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita lihat bahwa keturunan daripada Adam yang pertama itu, Bapak Ibu Saudaraku ya, dikatakan bahwa apa, ular dikatakan gini, kamu akan makan dari debu dan tanah ini. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, keturunan dari Adam yang pertama itu, atau Adam yang pertama itu diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah. Saya ulang lagi ya, bahwa manusia yang pertama diciptakan itu dibuat dari debu dan tanah, ya kan? Nah, inilah yang menjadi makanan daripada iblis itu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, sebab itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apakah saudara dan saya, ya kan, tercipta dalam kehidupan kita ini dipenuhi dengan kedagingan kehidupan kita, atau dari debu dan tanah itu, atau kehidupan kita ini sudah diperbarui oleh Tuhan dan tercipta dari lambung Yesus, Bapak Ibu Saudaraku ya, dan kita menjadi manusia roh. Sehingga kita tidak bisa menjadi makanan daripada ular itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik-baik. Ular itu memakan, yaitu makanannya adalah dari debu dan tanah. Kalau kita masih manusia lama, masih dari keturunan Adam dan Hawa, Adam pertama itu, maka kita seperti masih debu dan tanah.
Dan inilah yang menjadi makanan daripada ular itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara dan saya sudah berubah menjadi manusia baru, manusia yang dilahirkan oleh Yesus, kita telah diciptakan baru, maka kita itu menjadi manusia roh. Dan manusia roh ini Bapak Ibu Saudaraku bukan dari debu dan tanah, tapi hidup kita ini dipenuhi dengan kuasa roh kudus itu sendiri, sehingga ular itu tidak bisa memakan kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu bukan konsumsinya. Tidak mampu ular memakannya, tidak mampu ular untuk membinasakannya, tidak mampu ular untuk menghancurkan kehidupan kita. Sebab itu Paulus katakan hendaklah kita tuh hidup di dalam roh. Kalau saudara dan saya hidup di dalam roh, maka kita ini disebut menjadi keturunan yang dibilang Tuhan kepada Abraham itu. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita orang Kristen, ya kan? Sudah memang percaya kepada Tuhan, sudah memang kita menjadi agama Kristen gitu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi apakah hidup saudara dan saya masih dalam debu dan tanah, ataukah kita hidup di dalam roh, manusia roh dalam diri kita? Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan kita atau debu dan tanah, itu akan menjadi makanan sehari-hari daripada kuasa iblis, atau juga kita disebut dari keturunan Adam, kita akan keturunan Abraham, kita akan melihat. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, langsung ke Kejadian 22 ayat 17. Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti apa? Bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Di dalam ayat yang ke-17, Kejadian 22 ayat 17 itu ada dua jenis, ya kan, keturunan daripada Adam menurunkan kepada Abraham. Dan Abraham ini mendapatkan satu perjanjian yang daripada Tuhan. Memang secara jasmani, secara secara kuantitas, ya kan, atau banyak, ya kan, sekarang penduduk dunia ini memang orang Kristen banyak Bapak Ibu Saudaraku, lebih daripada agama-agama yang lain, ya kan. Kalau diistilahkan tuh ya seperti bintang di langit atau juga seperti pasir di laut, ya kan, banyaknya seperti itu. Nah, tapi kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku ya, apakah saudara dan saya, ya kan, umat Tuhan, umat perjanjian, ya kan, yang diberikan oleh Tuhan atau keturunan dari Abraham ini bintang atau pasir di laut Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang pertama, ya kan, kalau saudara dan saya keturunan daripada Abraham, yaitu seperti bintang-bintang di langit. Saudara tahu bahwa ular itu tinggalnya, hidupnya itu di daratan, ya kan Bapak Ibu Saudaraku ya. Bisa juga dia di laut juga bisa, ya kan, di bawah ada juga, ya kan, di dalam air juga bisa, tapi dia bisa juga keluar di daratan gitu, bisa juga di pantai-pantai, di pasir-pasir gitu. Tapi ular ini tidak bisa tinggal di langit, di awan, ya kan, tidak ada. Nah, bintang-bintang ini di atas, di awan, ya kan, heaven, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, ini tidak bisa daripada ular itu sendiri untuk bisa apa? Menerkam daripada bintang itu. Kalau saudara dan saya adalah keturunan dilahirkan oleh Tuhan, yaitu
menjadi umat perjanjian seperti bintang-bintang di langit, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita seperti memiliki satu cahaya yang begitu luar biasa dan menerangi bumi ini dalam satu kegelapan, dan kita memberikan satu warna yang begitu luar biasa kepada dunia ini. Ya kan, artinya hidup kita ini dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan. Kita hidup di dalam roh. Kita hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan kita sendiri juga hidup di dalam firman itu sendiri. Ya kan? Dan kita mengalami satu kemenangan yang begitu luar biasa. Kita bercahaya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga keturunan daripada Adam, ya kan, melalui Abraham ini, yaitu seperti pasir di laut. Memang juga banyak, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kekristenan. Saya juga banyak melihat orang KTP-nya Kristen juga, tapi saya lihat banyak juga dalam kehidupannya sehari-hari, dia juga masih hidup di dalam kegelapan. Ya kan? Dia KTP-nya Kristen, tapi hidupnya juga masih percaya kepada roh-roh jahat. Masih hidupnya juga masih hidup terus di dalam kedagingan, dalam keduniawian. Dan inilah keturunan daripada Abraham, ya kan? Tapi seperti pasir di laut, yang artinya hidup itu masih bisa dikuasai oleh kegelapan. Hidup masih bisa ada ular yang bisa memakannya, karena masih ada unsur debu dan tanah di dalam kehidupan kita. Sebab itu Paulus tekankan dalam diri kita, hendaklah kita hidup di dalam roh. Ya kan? Hendaklah kita mematikan segala keinginan kita, segala kedagingan kita, supaya kita hidup dipenuhi oleh roh, sehingga kuasa kegelapan itu tidak mampu menerka kehidupan kita. Ya kan? Ular itu enggak mampu meremukkan tumit kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sebab itu mari kita saat ini kita memilih kehidupan saudara dan saya, ya kan? Melalui luka Yesus di atas kayu salib, melalui lambungnya Yesus yang terluka itu, yang keluar air dan darah itu, marilah kita merespon apa yang telah Yesus buat, apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus kerjakan itu, Bapak Ibu Saudaraku, supaya saudara dan saya menjadi umat-umat kekasihnya, dilahirkan kembali di dalam roh. Kita menjadi kehidupan yang baru, seperti halnya bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu. Bapak Ibu Saudaraku, dia penuh dengan kemuliaan. Dan Tuhan inginkan melalui Yesus mati di atas kayu salib, melalui luka Yesus, yaitu lambungnya yang tertombak itu, yang tertikam itu, Bapak Ibu Saudaraku, dan melahirkanlah saudara dan saya. Dan disitulah kita menjadi anak-anak Tuhan, bintang-bintang di langit. Kita bercahaya, kita berkuasa, kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Meskipun kita, saudara dan saya, masih menginjak bumi ini, ya kan? Tapi kita hidup di dalam roh, kita hidup dalam kuasa Tuhan, ya kan? Melalui luka Yesus ini kita dilahirkan kembali, kita dibenarkan kembali hidup kita. Kita dibawa di dalam kerajaannya yang mulia. Sebab itu mari saat ini, kalau masih ada juga di dalam kehidupan kita, memang kita orang percaya, ya kan? Tapi kita masih hidup di dalam kegelapan. Dan itulah mangsa daripada ular itu sendiri. Hati-hati, tumit kita akan gampang digigit, akan diremukkan oleh ular itu. Ya kan? Kalau kita masih seperti pasir di laut itu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, sebab itu apa sih yang dimaksud iblis itu menghantam akan tumit kita? Ya kan, bicara tentang tumit, bicara tentang kaki ini. Ini bicara tentang langkah kita, Bapak Ibu Saudaraku ya. Seringkali banyak kehidupan kekristenan, langkah imannya itu tidak pernah maju. Ya kan? Mengapa? Karena tumitnya telah dihancurkan oleh iblis. Ya kan? Mengapa tumitnya bisa dihancurkan? Karena dia masih melangkah di hidup di dalam kedagingan ini, dalam debu dan tanah ini. Dalam artian dia tidak hidup di dalam roh.
Dia tidak hidup dalam pengudusan Tuhan. Dia tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga atmosfer kegelapan itu masih melingkupi kehidupan orang Kristen. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, kita hidup di dalam firman, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka atmosfer kerajaan itu, roh Allah itu akan melingkupi seluruh kehidupan kita. Sehingga ular itu tidak bisa meremukkan tumit kita. Sehingga dalam perjalanan iman kita tidak mengalami satu hambatan, ya kan, daripada kuasa kegelapan itu. Tapi kita terus berjalan dengan baik, ya kan, kita berjalan dengan luar biasa. Langkah iman kita itu berjalan sampai tepat pada tujuan. Sehingga kita akan menerima mahkota kehidupan itu. Tapi bagaimana halnya dengan orang Kristen yang masih hidup dengan debu dan tanah ini, yang masih hari-hari hidupnya terus dikalahkan dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya kan? Ada banyak masalah-masalah dalam kehidupannya, tanda kutip, yang tidak bisa diselesaikan dalam kehidupannya, dan iblis selalu menggocok terus, menghancurkan terus. Ingat dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya kan, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Itulah kerjaan iblis. Ya kan, mencuri apa yang ada di dalam diri kita, yang menjadi perjanjian yang daripada Tuhan, menjadi hak kita itu dicuri oleh iblis. Ya kan, bahkan hidup kita dibinasakan. Ya kan, sebab itu ya kan, kita mulai melangkah dalam iman kita, yaitu langkah di dalam berjalan di dalam roh. Kita hilangkan segala hawa nafsu kita, hidup keduniawian yang ada dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dihalang-halangi oleh si ular ini, oleh iblis langkah kita itu, yaitu tujuan kita, supaya tidak sampai, langkah kita tidak sampai kepada tujuan, yaitu apa? Destiny. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang diporak-porandakan oleh iblis. Destiny kita ini dihancurkan oleh iblis, sehingga kita berjalan tanpa tujuan. Sehingga banyak kita temui orang-orang Kristen yang mengalami kebosanan, orang Kristen yang tidak mengalami apa-apa dengan kehadiran Tuhan, orang Kristen yang tidak pernah merasakan menikmati Tuhan, merasakan Tuhan, ya kan, sehingga dalam perjalanan hidupnya itu mengalami boring, ya kan, bosan. Apa sih hidup ini? Ya kan, kok gini-gini terus, ya kan? Karena dalam hidupnya tidak ada tujuan, ya kan? Kadang-kadang mengalami, ya apa ya, sudah sekolah sudah baik, sekolah sudah tamat, habis itu kerja, setelah kerja dapat uang, ya kan, menikah punya anak, setelah punya anak ada cucu, ya cuma siklusnya gitu-gitu aja, tapi tidak ada tujuan dalam hidupnya. Dianggap itu hal-hal yang biasa aja. Berumah tangga pun dianggap hal-hal yang biasa aja. Pelayanan pun, mengerjakan segala sesuatu, aktivitas dia itu juga dianggap biasa aja, Bapak Ibu. Gak ada tujuannya, ya kan? Dan ini membosankan. Coba saudara kita lihat, kalau ada orang keluar dari rumah gitu ya, kalau nggak ada tujuan, ada aja yang dikerjakan, gampang terkecokkan, gampang terganggu. Nanti pada waktu dia keluar rumah di tengah jalan ada teman atau apa yang biasanya suka nongkrong-nongkrong, woi, bud sini, ikut ke sana kita, ya kan? Jalan lagi, bud sini, ada orang mabuk-mabuk ikut juga ke sana, ya kan? Ada orang tidak benar ikut lagi. Karena apa? Nggak ada tujuan. Tapi coba kalau kita sebelum kita keluar dari rumah, kita memiliki tujuan. Saya mau ke sekolah, saya mau ke kantor, saya mau ke tempat ini, ya kan? Dan jam ini saya harus nyampe ke sana. Sebab itu saya harus pergi dari rumah ini, berangkat dari rumah ini jam sekian supaya tepat. Ada tujuan, ya kan? Tapi kalau nggak ada tujuan, seperti apa yang saya bilang itu. Sebab itu kenapa banyak kehidupan orang Kristen diombang-ambingkan imannya. Karena tidak ada tujuan. Dan iblis suka menghancurkan destiny, tujuan daripada orang-orang Kristen, umat-umat percaya ini. Ya kan? Pada waktu umat-umat Tuhan, orang Kristen tidak ada tujuan kehidupannya, maka dia akan merasakan kebosanan. Ya kan? Tidak sedikit daripada orang Kristen putus asa dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Ya kan, padahal
dalam setiap langkah-langkah ini Tuhan inginkan ada satu tujuan yang harus kita capai, yaitu hidup kita menjadi bintang-bintang di langit, menjadi terang bagi dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nggak ada tujuan, ya kan kita membosankan. Saya percaya pada waktu saudara dan saya hidup kita itu berdampak kepada yang lain. Hidup kita itu meskipun itu sedikit, ya kan kecil, ya kan, tapi bisa memberikan satu dampak kepada seseorang, ya kan. Itu rasanya bahagia, itu rasanya senang. Ya kan, nggak banyak apa sih yang kita terima, apa sih yang kita beri, tapi kalau itu berdampak luar biasa bagi orang yang menerimanya, betapa luar biasanya, ya kan, Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita ini kalau ada tujuan, maka kita itu akan semangat, ya kan, kita itu akan hari-hari itu on fire gitu ya, hidup kita semangat untuk melayani Tuhan, untuk hidup diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan kita supaya kita bersinar, supaya kita bercahaya, ya kan, seperti bintang-bintang di langit, memberikan cahaya yang begitu luar biasa kepada dunia ini. Sekecil apapun, ya kan, apa yang ada dalam diri kita, kalau kita memiliki tujuan dalam diri kita, maka kita akan menjadi berkat bagi semua orang, ya kan. Mungkin kepada orang yang paling lemah di antara kelompok kita, yang mungkin dia tidak berdaya, yang tidak diperhitungkan, ya kan, tapi kita berbuat sesuatu yang baik, ya kan, tiba-tiba orang ini merasa diberkati, hidupnya dibangkitkan, ya kan, orang yang merasa tidak berdaya, hidupnya merasa disupport, dan dia mulai bangkit dari kelemahannya, ya kan. Mungkin kita melayani orang-orang yang di penjara, orang-orang yang tidak beruntung di jalan-jalan, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan, orang yang terlibat dengan hal-hal yang tidak benar dalam kegelapan, tapi apa yang kita lakukan untuk mereka, kita membangkitkan kehidupan mereka, kita memberikan support aja kepada mereka, sehingga mereka memiliki kebangkitan dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka bisa diperbarui, hidup mereka bisa diangkat, oleh karena apa yang kita kerjakan. Betapa bahagianya kita, ya kan, Bapak Ibu Saudaraku. Siapa tahu orang yang paling tidak dianggap di antara kelompok kita, maaf, mungkin di gereja kita, dia tidak menampilkan karunia-karunia dia, talenta-talenta dia orang-orang yang biasa, yang merasa dia orang yang terendah, merasa orang yang tidak mampu, tidak punya, tidak memiliki apa-apa, dan bahkan kalau ibadah pun dia harus di belakang, ya kan, dan dia selalu tunduk, ya kan. Tapi mungkin dengan kita menyapa dia, tapi mungkin dengan kita menanyakan kabar dia, tapi mungkin dengan kita menolong apa yang dia butuhkan, ya kan, baik itu secara perhatian, baik itu mungkin secara kebutuhan, secara ekonomi mungkin tidak banyak, ya kan, tapi itu pada waktu itu bisa membangkitkan dia, memulihkan kehidupan dia. Siapa tahu orang yang kita tolong ini, yang tidak ada satu kemampuan, yang tidak berdaya ini, suatu kali kelak dia akan menjadi orang yang luar biasa. Suatu kali kelak siapa tahu dia menjadi hamba Tuhan, seorang penginjil yang dipakai oleh Tuhan, yang di luar sana, ya kan, memenangkan banyak jiwa-jiwa, dimenangkan untuk kerajaan Tuhan melalui apa yang kita berikan kepada orang-orang yang tidak berdaya ini, ya kan. Siapa tahu orang ini adalah seorang yang cukup nantinya ke depannya berpengaruh, berdampak kepada dunia ini, ya kan. Tapi karena dari apa yang kita kerjakan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, hidup saudara dan saya harus memiliki tujuan. Ingat baik-baik, hati-hati. Iblis selalu mengincar di dalam tujuan kita, destiny kita diombang-ambingkan, sehingga kita, ya kan, tidak memberikan dampak di luar sana. Kita tidak bercahaya. Sebab itu, mari melalui luka Yesus, melalui lambungnya yang tertikam, melahirkan saudara dan saya. Saudara diperbaharui hidupnya. Dan hidup kita hidup di dalam roh. Hidup di dalam firman. Bicara air, bicara firman, bicara kehidupan. Bicara darah, bicara tentang kehidupan, yaitu roh itu sendiri.
Mari kita hidup di dalamnya supaya hidup kita berdampak, kita bercahaya seperti bintang-bintang di langit itu. Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Dan kita mulai tahu akan tujuan Tuhan, akan maksud Tuhan, destiny yang telah Tuhan berikan dalam diri kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Dan kita tidak gampang dipagut oleh ular itu, diremukkan tumit itu. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Benteng Tuhan, kuasa Tuhan selalu melingkupi kita. Sebab itu mari kita beralih, ya kan, menjadi kehidupan yang baru. Bukan hidup di dalam daging, hidup di dalam debu dan tanah ini. Yang menjadi makanan konsumsi ular sehari-hari. Ya kan, kapan dia mau makan, kapan dia suka telan, kapan dia menginginkan hancurkan saat itu juga. Ya kan, tapi kalau kita seperti bintang di langit, dia tidak bisa. Karena kita hidup di dalam kuasa Roh Allah, atmosfer kerajaan Allah itu sendiri. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari saat ini kita merenungkan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat. Ya kan? Melalui penyerahan yang Tuhan Yesus berikan. Saudara dan saya telah dilahirkan. Saudara dan saya telah dibentuk. Seharusnya kita itu dibinasakan. Seharusnya kita itu tidak diperhitungkan. Ya kan, seharusnya kita itu dalam kehidupan kebinasaan kekal. Ya kan, tapi melalui lambung yang tertikam itu kita dilahirkan kembali. Kita dibentuk kembali, kita dijadikan kembali. Ya kan? Menjadi anak-anak Tuhan, bahkan kita menjadi mempelainya. Mempelai Kristus yang begitu luar biasa, yang sangat dicintai, sangat dikasihi oleh Yesus sendiri. Yaitu raja di atas segala raja itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, melalui luka Yesus ini, kita merenungkan kasih Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan anugerah Tuhan. Percayalah, dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan melindungi kita. Tuhan menolong kita. Tuhan akan membackup kehidupan saudara dan saya. Kalau toh dalam perjalanan iman kita, sering terjadi mungkin ada persoalan-persoalan. Ada banyak dalam perjalanan kita itu mungkin ada kerikil-kerikil yang begitu tajam. Batu-batu kecil. Ya kan, sepertinya menghalang-halangin kita. Tapi percayalah, kalau saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh, kita akan melampaui itu semuanya. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita semuanya. Mari kita tinggalkan dari kehidupan yang lama menuju dalam kehidupan yang baru. Mari kita tinggalkan dari kehidupan kedagingan kita kembali hidup dalam kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu saat ini mari kita akan memberikan hidup kita kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai. Dan saya percaya Tuhan telah taruhkan tujuan dalam kehidupan kita, destiny dalam kehidupan kita. Mari kita selesaikan sampai finish. Ya kan, kita selesaikan dengan baik. Ya kan, kita menyelesaikan dengan baik, bukan kita selesai dalam waktu kehidupan kita sudah selesai, kita sudah dipanggil Tuhan, tapi kita belum menyelesaikan destiny kita, tujuan Tuhan dalam diri kita. Sangat disesalkan sekali. Ya kan, mungkin nanti di surga banyak sekali juga orang-orang menyesal dalam kehidupannya karena dia tidak menyelesaikan destiny yang telah Tuhan berikan dalam dirinya. Ya kan, karena berlambat-lambat, ya kan, dia tidak mau mengerjakan itu, dia tidak melakukan itu, ya kan. Mungkin dia percaya kepada Tuhan, dia hidupnya baik-baik, ya kan, tapi tidak menyelesaikan di sini, sangat disesalkan, ya kan, nanti menyesal Bapak Ibu Saudaraku. Tapi izinkan saat ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan menyelesaikan destiny yang telah Tuhan berikan dalam diri kita, yaitu tujuan Tuhan dalam diri kita, karena kita sudah dibentuk melalui lambungnya, melalui darahnya yang telah tertumpahkan itu. Kita telah dibentuk, kita telah diperbarui. Kita manusia roh, kita ini adalah manusia Allah. Paulus katakan bahwa kita ini adalah manusia Allah. Ya kan?
kuasa ada dalam kehidupan kita, otoritas ada dalam kehidupan kita. Kemenangan sudah ada dalam kehidupan kita. Iblis dibawa telapak kaki kita. Berjalan dengan kuat, berjalan dengan keyakinan dalam kemenangan. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan tetap terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang saya sampaikan bagi kita semuanya dalam luka Yesus ini. Mari kita merenungkan dan kita menerimanya. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas kemurahannya, atas kemuliaannya yang dinyatakan, yang diberikan kepada kita semuanya. Ya, mari sekali lagi saya katakan, jadilah bintang-bintang di langit. Yaitu boleh saya katakan, yaitu generasi ikat janji. Apa yang dijanjikan oleh Abraham kepada anak cucunya itu, yaitu kena juga kepada jalur kita, yaitu Sakaria tadi, yaitu maka keturunan daripada Daud itu, Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber, ya kan, dari Daud dan bagi penduduk Yerusalem, ya kan, Yesus dikatakan anak Daud, ya kan, ada sumber, yaitu darah dan air itu adalah menjadikan sumber atau menjadikan satu kehidupan dan mengalir kepada penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Saudara dan saya, Yerusalem, putri-putri Yerusalem yang telah ditebus oleh Tuhan, ya kan, yang telah dimiliki oleh Tuhan. Di situ kita telah ada sumber kehidupan untuk membasuh segala dosa dan kecemaran kita melalui darah Yesus, yaitu keturunan daripada Daud itu sendiri telah menang, ya kan, menjadikan saudara dan saya adalah generasi ikat janji. Apa yang dijanjikan Tuhan melalui Abraham nyampe kepada kita, ya. Itulah saudara dan saya, yaitu generasi ikat janji ini, yaitu bintang-bintang di langit. Puji Tuhan, ini yang saya sampaikan bagi kita semuanya, boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur apa yang Kau nyatakan bagi kami saat ini. Biar melalui luka di dalam tubuh-Mu ya Tuhan, melalui lambung-Mu yang tertikam ya Tuhan, telah melahirkan kami dengan darah dan air yang telah tertumpahkan itu dari dalam kehidupan-Mu ya Tuhan, telah membentuk kehidupan kami, untuk kami menjadi anak-anak-Mu, untuk kami menjadi mempelai-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, putri-putri kerajaan-Mu ya Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau janjikan kepada Abraham itu, yaitu kami semuanya ada di dalamnya. Generasi ikat janji itu ya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sebab itu saat ini kami menyadari bahwa kami adalah umat-umat tebusan-Mu yang menerima perjanjian kekal itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan terjadi satu pemulihan kembali, kami dilahirkan kembali di dalam roh itu. Sehingga apa yang telah Kau nyatakan kepada manusia yang pertama Adam dan Hawa itu terjadi kembali dalam kehidupan kami. Kami telah berotoritas, memiliki kuasa, wewenang yang daripada kerajaan surga itu nyata dalam kehidupan kami. Karena luka Yesus di atas kayu salib itu ya Tuhan, sehingga kami berdiri dengan kokoh. Dan kami akan melakukan pekerjaan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Destiny yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, yaitu tujuan hidup ini. Tuhan, kami akan selesaikan dengan baik, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Melalui semuanya itu, Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kerajaan Tuhan diperluas, Tuhan, di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.